Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk siswa yang sudah bergabung di pembelajaran sejarah wajib atau sejarah Indonesia pada pagi hari ini. Sebelum ke materi, Ibu ingin mengingatkan terkait hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam pembelajaran Zoom. Seperti salah satunya mengaktifkan kamera. Jadi pada saat pembelajaran Zoom, siswa wajib mengaktifkan kamera. Kecuali apabila ada kendala, silakan interupsi, tulis alasannya di komentar. Karena ini kan pembelajaran di-record. Nanti kalau Ibu rekap absen pun, Ibu lihat kembali rekaman ini. Jadi Ibu tahu siapa saja yang mengaktifkan kamera dan siapa saja yang tidak. Karena nanti itu juga menjadi salah satu poin untuk penilaian sikap. Kemudian siswa juga diharapkan menggunakan seragam selama pembelajaran Zoom. Jadi seperti tadi, apabila ada kendala, misalkan kemarin juga katanya nggak bisa pakai seragam, silakan alasannya, interupsinya ditulis di kolom chat ya. Nanti untuk daftar hadir, karena banyak sekali bertanya pada saat pembelajaran, akan di-share di tengah pembelajaran. Untuk meminimalisir takutnya kalian masuk setelah absen keluar kembali, karena kemarin juga ada keluhan dari beberapa guru yang kebetulan sekali mengecek absensi pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi salah satu absen anak sudah masuk, tetapi pas dilihat di pembelajaran Zoom ternyata anak tersebut tidak ada. Dan pengaktifan kamera juga untuk meminimalisir apabila kalian ikut Zoom, takutnya kalian join tapi handphonenya disimpan di mana saja, tapi tidak bersama kalian. Takutnya handphonenya disimpan di kamar, kaliannya nonton televisi di luar atau kaliannya kemana. Seperti itu. Jadi silakan diaktifkan kameranya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita masuk ke pembahasan peranan pemuda di Indonesia. 2 pertemuan ke belakang kita sudah belajar mengenai Orde Baru dan juga Orde Reformasi. Yang mana reformasi sampai sekarang masih tetap berjalan ya. Kita tidak tahu berakhirnya sampai kapan. Kemarin juga kita sudah belajar. Ada interupsi dari Dadang. Iya nggak apa-apa Dang, tapi nanti kalau join pembelajaran selanjutnya coba dicari ya kenapa bisa terkendala seperti itu. Sinyal, kalau memang karena sinyal dicoba saja ya, ditunggu. Biasanya kalau memang sinyal nanti juga ada perubahan, nggak terus-menerus seperti itu ya kalau memang karena sinyal, kecuali kalau ada permasalahan di handphonenya. Jadi Ibu harapkan silakan kayak gitu ya Dan. Nanti di pembelajaran selanjutnya coba dicek terlebih dahulu kenapa tidak bisa. Kembali ke pembahasan tadi, di reformasi kita juga sudah belajar bagaimana reformasi terjadi dan berjalan sekarang. Kemarin juga Ibu sedikit membahas di pertemuan sebelumnya bahwa kalian juga harus melihat apakah tujuan dan cita-cita reformasi di tahun 98 ini sudah tercapai sampai sekarang atau belum. Bahkan kita sudah berganti presiden dari masa reformasi ya, dari mulai Pak Habibie sampai sekarang periode kedua Pak Jokowi ini. Apakah cita-cita reformasi itu sudah tercapai atau tidak? Ini ada yang angkat tangan, Novita kepencet ya?
Takutnya memang ada pertanyaan, silakan ya. Tapi kalau kepencet nggak apa-apa. Seperti di pembelajaran sejarah. Kepencet ya, Nopita? Nopita Tipani. Nah, udah hilang tangannya. Iya. Ya, ya nggak apa-apa. Ditakutannya emang mau interupsi gitu, soalnya angkat tangan. Ya nggak apa-apa, Nopita. Di pembelajaran sejarah, di setiap pembelajaran sejarah, Ibu akan share screen, baik itu sejarah Indonesia ataupun peminatan, supaya kalian belajar tidak hanya dari audio mendengarkan penjelasan dari Ibu saja, tetapi kalian juga bisa membacanya di layar. Kemudian, Ibu juga selalu mengingatkan untuk selalu dicatat. Setiap pembelajaran sejarah itu dicatat. Untuk tugas per minggu, biasanya Ibu jarang memberikan tugas per minggu, tapi nanti kalau pembahasan sudah selesai, akan ada ulangan harian untuk kelas 10 dan Bu, kalau bukunya nggak ada gimana, Bu? yang buku itu kelas 12 itu pernah dibahas ya di pertemuannya. Yang bukunya hilang, kayaknya dikumpulkan. Sebelum lanjut, yang mikrofonnya belum di-mute, silakan di-mute terlebih dahulu supaya tidak mengganggu pembelajaran teman-temannya. Yang di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, kalau Ibu tidak salah, itu di kelas 12 sudah dibahas. Untuk buku catatan yang pernah dikumpulkan kemudian hilang, silakan mencatat. Cuman ada satu, Bu. Kenapa ada satu? Dadang kelas Ya, yang sejarah peminatan aja. Oh, Jadi disatuin. ya kemarin juga kan pernah dibahas ya. Boleh kalau memang misalkan terkendala biaya karena nggak bisa beli yang baru. Ibu lebih menyarankan beli yang tipis, yang baru, supaya sejarah peminatan dan Indonesia itu dipisah. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan sama sekali, silakan disatukan. Tapi kemarin juga Ibu bilang kasih note, kasih pembatas. Jadi kamu juga bisa membedakan mana materi sejarah Indonesia, mana materi sejarah peminatan. Seperti itu ya, Dang. Lebih baik sih dipisahkan, Dang. Ini Ya, kan kalau itu mah udah, Bu. Ya. lebih baik dipisahkan. Takutnya nanti takutnya nanti kamu nggak kasih pembatas atau nggak kasih judul, jadi Udah, nggak Bu, tahu udah. mana materi sejarah peminatan sama sejarah Indonesia. Karena nanti ulangannya pun berbeda, materinya berbeda, ulangannya pun berbeda. Tapi kalau Ya. misalkan hari ini masih belum bisa dipisahkan, disatukan tapi dengan catatan ada notes-nya ya, ada pembatasnya Ya. ya, dan seperti itu. Itu untuk mungkin yang buku catatannya nggak ada. Nah, untuk pembelajaran sejarah, kenapa Ibu selalu menekankan catatan? Ibu mengingatkan catatan itu sebagai pengganti pengingat kalian. Ibu sering bilangnya pengetahuannya dikunci. Informasi yang sudah disampaikan oleh guru silakan dikunci. Dikuncinya caranya bagaimana? Dengan dicatat. Jadi catatan itu sebagai pengganti pengingat kalian atau sebagai kalian mengunci ingatan kalian, silakan dikunci di catatan. Karena nanti catatan itu pasti bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Karena itu juga berdasarkan pengalaman Ibu, kita kan tidak mungkin dari kalian nanti akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ibu juga kan awalnya tidak tahu akan mengambil jurusan sejarah. Nah, buku Ibu bahkan dari SMP, yang SMA juga, itu buku catatan masih ada. Dan buku catatan sejarah sangat membantu Ibu menambah wawasan Ibu, mengingat kembali pembelajaran yang sudah Ibu dapatkan saat SMA itu di kuliah sejarah. Walaupun nanti di kuliah itu akan ada diktat, akan ada buku-buku yang harus kalian beli, yang wajib kalian beli sebagai mahasiswa, seperti itu. Karena kita kan belum tahu ke depannya seperti apa, jadi silakan dipersiapkan saja.
Ibu akan share screen-nya untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalian bisa minta PowerPoint-nya lewat WhatsApp Ibu. Kalau Ibu sedang tidak ada kegiatan, biasanya langsung dikirim. Tapi kalau ada kegiatan lain, biasanya nanti dikirimnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas peran pemuda. Kita akan bahas sejarahnya dulu untuk pemuda dan juga mahasiswa. Kemarin di Orde Reformasi itu kita banyak membahas, sebenarnya di Orde Lama pun kita bagaimana kita tahu bahwa peranan pemuda itu sangat penting, bahkan di Orde Baru, untuk penggulingan Orde Baru, kemudian awal reformasi, di mana mahasiswa itu punya peranan yang sangat banyak, andil yang sangat besar dalam menentukan baik itu sistem pemerintahan ataupun kelangsungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kalau kita flashback, di Orde Lama itu, sebelum proklamasi kita ada perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Nah, di mana golongan muda itu mempunyai itikad bahwa kemerdekaan itu harus kita perjuangkan sendiri. Karena sebelumnya Jepang itu pernah menjanjikan kemerdekaannya akan diberikan ke Indonesia pada tanggal 18 Agustus. Tapi atas inisiatif pemuda yang kemudian membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok, menyebutkan bahwa kemerdekaan harus kita perjuangkan sendiri tanpa diberikan oleh orang lain. Nah, inilah yang menjadi, ini salah satu contoh yang membuktikan bahwa pemuda sangat mempunyai andil besar. Hal itu karena pemuda merupakan orang yang di umur manusia yang punya idealisme yang sangat tinggi. Seperti itu. Kemudian di penggulingan Orde Baru, mungkin kalian masih ingat, di mana mahasiswa di berbagai daerah di kota besar itu melakukan demonstrasi, bahkan yang di Jakarta itu sampai menduduki gedung DPR dan MPR untuk memprotes, untuk mendemokan bahwa Presiden Soeharto yang sudah hampir 30 tahun menjadi presiden pada saat itu untuk turun dari jabatannya. Kemudian reformasi pun berhasil dicapai dalam kata reformasi ya. Kalau berdasarkan cita-cita dan tujuannya kita harus tinjau ulang lagi. Berdasarkan pergantian kata dari Orde Lama ke Reformasi, kita sudah berhasil mengganti Orde Lama menjadi Reformasi. Itu pun mahasiswa atau pemuda mempunyai andil besar. Karena di dalamnya banyak organisasi dari pemuda, pelajar, ataupun mahasiswa. Nah, dari sejarah pemuda dan mahasiswa Indonesia. Dalam sejarah perjuangan bangsa, pelopor pemuda selalu tampil sebagai kekuatan penentu. Mereka adalah kelompok intelektual yang karena usia dan tingkat perkembangannya memiliki idealisme yang tinggi. Nah, seperti yang Ibu sebutkan tadi, di usia mahasiswa yang mungkin rentangnya, kalau Ibu dulu lulus SMA itu 17 tahun, karena masuk SD-nya lebih awal umurnya. Di sekitar mungkin 17-20 tahunan, di mana usia manusia itu di tingkat perkembangan yang sangat tinggi. Mungkin belum terasa oleh siswa, tapi biasanya siswa pun ada yang kritis. Nah, nanti kalau kalian melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, sekolah atau apapun itu, universitas, sekolah tinggi negeri, ataupun akademisi, idealisme yang tinggi itu salah satunya memang karena lingkungan. Kalian bertemu dari pemuda-pemuda atau mahasiswa di berbagai daerah, kemudian kalian belajar bersama, secara tidak sadar cakrawala kalian itu terbuka lebih lebar dari pertemanan tersebut, dari lingkungan tersebut. Dengan kalian melihat orang dari daerah yang berbeda, dari pengalaman yang berbeda, kemudian kalian berkomunikasi, ini yang menambah wawasan kalian. Ini juga yang menjadi salah satu kedewasaan dari seseorang. Walaupun kita tidak hanya merujuk universitas ataupun sekolah dengan jenjang yang lebih tinggi. Karena kalau kalian terjun ke pekerjaan pun sama halnya,
dengan kalian bertemu dengan orang-orang dari daerah yang lebih luas dibandingkan kalian sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Karena ruang lingkupnya pasti teman-teman yang masih di lingkungan sekitar, seperti itu. Sedangkan untuk pekerjaan, untuk lingkungan pekerjaan dan juga sekolah yang lebih tinggi biasanya lebih luas. Lingkungannya tidak hanya orang-orang yang di sekitar rumah kalian saja, tapi kalian juga bertemu dari orang luar pulau, bahkan mungkin di sebagian universitas ada yang dari mahasiswa dari luar negeri. Nah, kita lanjutkan. Semangat pengabdian tanpa pamrih dan juga rela berkorban demi kepentingan bangsa. Ini salah satu ciri dari pemuda dan juga mahasiswa. Saat kalian terjun ke dunia pekerjaan, baik itu kalian sekolah melanjutkan ke yang lebih tinggi, semangat pengabdian terhadap bangsa dan juga rela berkorban demi kepentingan bangsa itu akan tumbuh. Nah, dari itu tadi, dengan kalian bertemu banyak orang dari pelosok sisi manapun, baik itu Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dari sana yang Ibu bilang, itu menambah wawasan kalian, menambah cakrawala kalian. Di dunia kerja pun sama, halnya seperti itu. Karena kita akan belajar pengalaman orang lain dari berkomunikasi dengan orang lain. Kemudian, meskipun berasal dari latar belakang sosial, budaya, organisasi, bahkan ideologi yang berbeda, tapi persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah, pemuda menyatukan diri sebagai satu bangsa dan dalam kesatuan itu mereka berjuang bersama-sama melawan penjajah. Kok kalian lihat misalkan ada peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, yang turun ini mungkin sebagian besar ada mahasiswa. Tetapi selain mahasiswa biasanya ada buruh juga, yang mana buruh juga perwakilan dari yang pekerja. Nah, ini ada berdasarkan kesadaran dari mahasiswa, berdasarkan kesadaran dari para buruh dan organisasi yang lainnya atau dari pihak yang lainnya, bahwa kita satu bangsa, dalam kesatuan itu kita harus berjuang bersama-sama melawan penjajah. Mungkin dulu kita katanya penjajah, untuk sejarahnya kita melawan penjajah, tapi sekarang pun yang lebih sulit sebenarnya karena kita melawan bangsa kita sendiri. Kenapa melawan bangsa kita sendiri? Karena misalkan ada kebijakan yang tidak sesuai, itu kan berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Tetapi mungkin masyarakat itulah yang tidak melihat kepentingan bersama, malah memunculkan atau lebih mempertimbangkan kepentingan pribadi, atau mungkin yang lebih bermasalah adalah kepentingan partai. Kalau kalian masih ingat di demokrasi liberal, salah satu runtuhnya kabinet yang berkuasa itu adalah di mana masing-masing kabinet ini mementingkan kepentingan partainya masing-masing. Sehingga nanti kita akan bahas bahwa kesadaran dari pemuda, mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia itu adalah dengan bersatu kita bisa melawan. Tetapi kalau kita membeda-bedakan masyarakat, ini tidak akan tercapai cita-cita bangsa Indonesia. Sama halnya dengan masa kerajaan, mungkin kalian waktu kelas 10, waktu kelas 11 belajar mengenai kerajaan Hindu ataupun Islam, kita mudah dijajah, bukan mudah ya, kita bisa dijajah karena kita terpecah. Dari masing-masing kerajaan yang berkuasa di Indonesia pada saat itu kan unsurnya belum bersatu atas kesadaran Nusantara, tetapi masih kerajaan masing-masing untuk kepentingan kerajaan masing-masing. Nah, disitulah yang akhirnya kita diadu domba. Kerajaan Ternate dan Tidore itu sama-sama diadu domba oleh Portugis. Kemudian kerajaan yang di Pulau Jawa pun sama. Itulah yang memudahkan, salah satu aspek yang memudahkan bangsa lain masuk ke Indonesia. Karena kita belum ada kesadaran persatuan untuk saat itu. Sehingga nanti Nusantara pun tercipta pada masa Majapahit. Dengan salah satunya andil besarnya dari Patih Gajah Mada. Sebentar, kita lanjutkan slide-nya.
Nah, salah satu tokoh yang terkemuka, mungkin kalian sering lihat bukunya, yaitu Pramudia Anantatur, salah seorang sastrawan besar Indonesia, pernah mengatakan bahwa sejarah Indonesia adalah sejarah pemuda Indonesia, yang dimulai dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda, Sumpah Pemuda, kemudian ada Revolusi Agustus 1945, hingga penggulingan diktator Soeharto. Pramudia Anantatur pun menyebutkan bahwa salah satu yang punya andil besar dalam sejarah Indonesia adalah pemudanya. Karena kita bisa lihat dalam penyebaran proklamasi pun ini tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia, tetapi masyarakat Indonesia, pemuda Indonesia yang sekolah di luar pun mempunyai andil besar dalam menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian ada Sumpah Pemuda, ada Revolusi Agustus. Ini setelah kemerdekaan, kita mempertahankan kemerdekaan, itu banyak sekali peristiwa yang terjadi, seperti pertempuran di Surabaya yang hari ini kita ingat sebagai Hari Pahlawan di 10 November, kemudian ada Medan Area, ada Bandung Lautan Api, di mana bangsa Indonesia pada saat itu memutuskan untuk membakar salah satu gudang di Bandung, sehingga Bandung terbakar. Kalau kalian masih ingat ya, itu pelajaran di kelas 11. Kemudian hingga penggulingan diktator Soeharto pada Orde Baru, seperti yang Ibu tadi jelaskan. Ini yang punya peran adil adalah pemuda atau mahasiswa. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia, yang mana anggotanya ini mahasiswa Indonesia di Belanda, merupakan salah satu organisasi pemuda yang banyak menyumbang gagasan mengenai Indonesia Merdeka, terutama terkait terselenggaranya Kongres Pemuda dan lahirnya Sumpah Pemuda. Seperti yang tadi Ibu bahas, bahwa yang punya andil besar itu bukan hanya masyarakat Indonesia yang berada di Indonesia, tetapi juga para pemuda, para mahasiswa, para pelajar yang ada di luar negeri yang sedang belajar pun mempunyai andil besar dalam tercapainya Kongres Pemuda, Sumpah Pemuda, dan juga proklamasi. Ini untuk Perhimpunan Indonesia. Ini salah satu pernyataan Hatta yang dikutip, hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku, ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Ini salah satu gambaran bagaimana idealisme dari seorang Hatta untuk pengorbanan atau pengabdian bagi bangsa. Ini salah satu foto Perhimpunan Indonesia. Kalian bisa lihat dari sebelah kanan ada Muhammad Hatta sampai Mangunkusumo. Karena kalau kalian lihat dia sejarah pergerakan sendiri, itu dari awal adanya Sumpah Pemuda Perhimpunan Indonesia itu adanya kaum-kaum terpelajar, di mana kaum-kaum terpelajar ini mempunyai kesadaran bahwa kita mempunyai hak untuk merdeka. Ini adalah wilayah kita, sehingga kita mempunyai hak yang lebih besar dibandingkan pendatang atau dibandingkan penjajah itu sendiri. Nah, kesadaran bahwa kita perlu merdeka, kita mempunyai hak itu dengan adanya kaum cendekiawan, dengan adanya kaum terpelajar. Dan tidak hanya dari kaum terpelajar yang ada di Indonesia, tetapi juga di luar Nusantara pada saat itu. Karena pada saat penjajahan yang bisa sekolah kan dari kaum bangsawan. Ibu akan share sebentar. Absensi terlebih dahulu. Silakan sekalian Ibu menjelaskan. Kalian juga bisa mengisi absensi. Sambil Ibu melanjutkan ya, silakan isi absensinya. Ini manifesto Perhimpunan Indonesia, ada 4 pokok perjuangannya. Yang pertama adalah Persatuan Nasional,
di mana mengesampingkan perbedaan berdasarkan daerah dan membentuk kesatuan aksi melawan Belanda. Jadi perbedaan ras yang kita punya tidak lagi kita lihat sebagai perbedaan, tapi inilah momentum kita harus bersatu. Karena dengan banyaknya perbedaan itulah justru kita bisa memahami seseorang ataupun masyarakat lebih luas. Dengan adanya perwakilan pemuda dari Papua, kita bisa tahu bagaimana kondisi Papua. Dengan perwakilan pemuda dari pulau yang berbeda, kita bisa tahu bagaimana keadaan masing-masing wilayah atau masing-masing pulau. Kemudian yang kedua, pokok perjuangannya adalah solidaritas. Pertentangan kepentingan antara penjajah dengan yang terjajah ini mempertajam konflik antar kulit putih dan sawo matang. Kulit putih ini berarti merujuk kepada bangsa Belanda dan sawo matang ini merujuk kepada kita sebagai yang terjajah. Adanya kesamaan nasib sebagai masyarakat yang terjajah inilah yang memunculkan solidaritas dan juga kesadaran bahwa kita harus melawan untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga ada non-koperasi. Ini merujuk kepada kemerdekaan bukan hadiah dari Belanda, tetapi harus direbut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, pokok perjuangan yang ketiga ini sama berhubungan dengan yang keempat, yaitu swadaya, mengandalkan kekuatan sendiri dengan mengembangkan struktur alternatif dalam kehidupan nasional, politik, sosial, ekonomi, dan hukum yang sejajar dengan administrasi kolonial. Yang tadi Ibu juga sempat jelaskan adanya kesadaran bahwa kita harus memperjuangkan proklamasi kita sendiri, tidak diberikan oleh bangsa Jepang ataupun bangsa Belanda. Sehingga proklamasi atau kemerdekaan kita bukan sebuah hadiah dari penjajah, tetapi yang harus kita perjuangkan sendiri. Ini 4 pokok perjuangan dari Perhimpunan Indonesia. Ini tokoh-tokohnya. Nah, ini beberapa peran pemuda. Ada Sumpah Pemuda tentunya. Kemudian ada menjelang proklamasi yang tadi Ibu sebutkan, adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan tua, yang mana golongan muda ini berinisiatif supaya proklamasi bisa kita proklamirkan tanggal 17 Agustus, sehingga kita tidak diberi hadiah dari penjajah, tapi kita melakukan perjuangan sendiri. Ini salah satu bentuk idealisme dari para mahasiswa pada saat itu, dari para golongan pemuda. Kemudian ada peran pemuda yang tergabung dalam aksi KAMI dan KAPI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Kemudian nanti ada Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia melalui Tritura, 3 tuntutan rakyat. Kalian masih ingat Tritura ya? Di mana Tritura itu diajukan oleh mahasiswa aksinya dari berbagai organisasi pemuda. Ada KAMI, ada KAPI, nanti ada KPPI, dan organisasi pemuda lainnya. Kemudian ada peran pemuda yang terdiri dari mahasiswa di tahun 98, ini yang paling sangat terkenal karena mungkin yang paling dekat dengan tahun kita di masa reformasi, di dalam mempelopori koreksi terhadap kebekuan konstelasi sosial politik Indonesia yang telah berjalan selama 32 tahun. 32 tahun ini merujuk ke masa kekuasaan Soeharto. Sehingga peran pemuda pada tahun 98 sampai 99 untuk mencapai reformasi ini sangat terkenal. Walaupun nanti ada tragedi Trisakti emosi dari para mahasiswa karena adanya mahasiswa Trisakti yang meninggal pada saat itu, sehingga mahasiswa Trisakti kita ketahui seperti sekarang menjadi pahlawan reformasi. Nah, kita akan bahas dari hilangnya makna Sumpah Pemuda. Makna berbangsa, yaitu satu bangsa Indonesia, ini dilihat telah memudar. Yang ada hanyalah sifat egoisme para elit politik. Ini berarti kita sambungkan ke kehidupan kita sekarang. Kemudian Sumpah Pemuda ini, padahal Sumpah Pemuda ini akan tetap memiliki referensi yang sangat besar dalam kondisi bangsa Indonesia saat ini.
Tetapi permasalahan yang terjadi saat ini kurang adanya implementasi dari butir-butir Sumpah Pemuda oleh generasi muda maupun pemerintah. Pemuda Indonesia harus mempunyai visi yang jelas ke depannya untuk menyiapkan regenerasi bangsa Indonesia yang akan datang. Yang tadi, selain dari tujuan cita-cita reformasi, kita juga harus tinjau kembali Sumpah Pemuda yang pernah kita gelorakan, berbangsa satu, berbahasa satu. Ini harus kita lihat lagi, tinjau lagi, apakah sesuai dengan kehidupan kita saat ini atau tidak. Karena perumusan baik Sumpah Pemuda atau perumusan ideologi kita pernah bahas BPUPKI dan PPKI, bagaimana Pancasila terbentuk. Ini bukanlah diskusi yang singkat, tetapi diskusi yang sangat panjang sehingga menghasilkan dasar negara, menghasilkan Sumpah Pemuda yang kita bacakan ini. Dan bahkan kita mencapai reformasi. Ini bukan hanya atas diskusi yang singkat, tapi diskusi panjang. Sehingga kita harus meninjau kembali apakah kehidupan Indonesia pada saat ini sudah sesuai atau tidak. Sehingga kalaupun ada persatuan yang ingin kita capai, malah kita lihat banyaknya intoleransi di masyarakat pada saat ini, kita biasanya mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar atau kita melihat kepada dasar negara kita. Kenapa seperti itu? Karena berjalannya negara inilah ditinjau dari undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku, dan juga dasar negara kita. Karena undang-undang ini mencangkup isinya cita-cita bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Sehingga penting sekali kesadaran bangsa Indonesia, terutama pemuda, mengenai cita-cita Indonesia. Ini untuk agenda pemuda. Mungkin akan Ibu bacakan. Ada tersisa sekitar 2 menit ya. Ini saatnya pemuda menempatkan diri sebagai agen sekaligus pemimpin perubahan. Pemuda harus bersatu dalam kepentingan yang sama, common interest, untuk suatu kemajuan dan juga perubahan. Mengembalikan semangat nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Atau pemuda akan mengangkat moral perjuangan pemuda atau generasi muda. Ungkapan Insinyur Soekarno yang sangat terkenal ini meminta pemuda dibandingkan 1.000 orang tua untuk mencabut gunung sampai ke akar. Ini juga salah satu analogi dari Soekarno bahwa peranan pemuda dengan jumlah yang lebih sedikit ini akan perjuangan yang lebih banyak. Sehingga di lembaga pemerintahan pun kita mengharapkan banyaknya anak-anak muda dengan kesadaran nasionalisme yang tinggi demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia. Untuk materi peranan pemuda Indonesia, Ibu akan akhiri sampai di sini. Silakan apabila ada pertanyaan. Ibu ingatkan kembali, daftar hadir silakan diisi. Ada pertanyaan sebelum kirim ulang? Ya, tadi keluar masuk. Silakan yang meminta kirim ulang diisi. Ibu seperti biasa memohon maaf apabila Zoom-nya nanti berhenti otomatis ya. Karena biasanya Ibu menunggu sampai Zoom-nya mati sendiri, tidak Ibu matikan. Supaya waktunya maksimal dipakai. Apabila ada pertanyaan, silakan. Bisa ditulis, bisa interupsi. Ini semakin hari semakin sedikit ya, 53 berarti. 54.